dan sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi. Assalamualaikum para pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam segmen 7 menit diskusi politik Tumit Sitik, yang kali ini kita membicarakan tentang kualitas pemilu, atau pada tingkat tertentu kita juga bisa menganggap secara tidak langsung bicara tentang kualitas pemilih ya, di dalam pemilu. Nah, yang kita bicarakan pemilu kali ini adalah pemilu eksekutif terutama. Yang legislatif kita akan bicarakan di lain waktu. Saya akan mulai dari pengertian bahwa dalam ilmu politik terlaksananya atau ide tentang pemilu atau election, pemilihan umum, pemungutan suara ya, itu didasarkan pada pendekatan yang menganggap bahwa persoalan politik atau persoalan urusan negara dan warga negara itu merupakan sesuatu yang plural, atau pendekatan yang digunakan adalah pluralis, yaitu bahwa politik adalah urusannya orang banyak, urusan yang harus diselesaikan secara egaliter. Nanti berbeda dengan pendekatan elit gitu, struktural elitis, bahwa politik itulah urusan elit saja, pemimpinnya beres, bawahnya beres. Ini sebaliknya. Pemilu adalah persoalan pluralis, ya, soal egalitarianisme. Itulah sebabnya di dalam pemilu azas utamanya adalah sama rasa. Jadi one man, one vote, one person, one vote. Setiap warga negara, setiap pemilih boleh memilih hanya satu kali suara saja. Semuanya sama. Entah dia profesor, entah dia orang yang nggak pernah sekolah, ya kan? Yang miskin, semua sama. Satu pemilih ya, itu hanya punya hak suara satu. Itu yang saya katakan dengan egaliter. Nah, di dalam pengertian seperti itu, maka di Indonesia kita punya slogan pemilu yaitu LUBER ya dari singkatan langsung, umum, bebas dan rahasia, LUBER. Mengapa langsung? Ya ini pemilihan kita sekarang ini, walaupun nanti akan ada perubahan katanya, itu adalah langsung. Setiap pemilih harus langsung melakukan coblosan atau penyampaian suara sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh diwakilkan orang lain. Ya. Langsung umum itu ya semua orang boleh, gitu, yang tentu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Yang kali ini akan nanti tahun 2024 itu ada kira-kira 186 juta katanya yang berhak memilih, satu jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Kita mungkin kalahnya hanya dengan India. Kalau Cina walaupun lebih banyak, tapi pemilunya pemilu lain, pemilu komunis itu nggak sama dengan kita. Nah, lalu bebas, jadi bebas memilih siapa saja, dan rahasia, nggak boleh ditunjukkan ketika nyoblos, itu nggak boleh dipaksakan. Dan ditambah lagi jurdil, harus jujur dan adil. Jujur dalam artian ya semua panitia harus jujur seperti yang disyaratkan pada peraturan dan undang-undang, dan adil ya, semua orang mendapatkan antrian yang sama, hak yang sama ketika datang di TPS, kira-kira begitu. Sehingga sesungguhnya sekali lagi pemilu atau pemungutan suara itu merupakan cerminan bahwa politik itu adalah egaliter, adalah sama rata, sama rasa. Nah, kalau kita percaya seperti itu, atau percaya bahwa jalannya pemilu itu seperti yang diidealkan, ya, maka menurut saya kualitas pemilu maupun kualitas pemilihnya ya
itu adalah sesuai dengan selisih perolehan suara yang dihasilkan dalam pemilu itu. Maksudnya bagaimana? Pemilu yang baik menurut saya dilihat dari, di samping prosesnya memang, dilihat dari hasilnya. Nah menurut saya kalau dilihat dari hasil, itu terlihat pada perolehan suaranya. Terutama sekali adalah selisih perolehan suara. Di mana kalau calon yang akan dipilih, baik itu presiden maupun pilkada, pilgub, ya, gubernur, bupati maupun kepala daerah ya, yang langsung itu kan ada calonnya kan bisa 2 atau 3, tapi nanti kan pada saatnya akan menjadi 2 saja. Kalaupun tidak menjadi 2, yang ingin saya katakan adalah kuncinya adalah bagus enggaknya suatu pelaksanaan pemungutan suara tergantung dari semakin sedikitnya selisih yang diperoleh oleh para calon itu. Katakanlah yang dipilih itu menjadi hanya 2 saja, maka hasil yang paling baik dari pemilihan itu untuk menunjukkan siapa yang memilih dan masyarakat seperti apa yang memilih, maka yang terbaik adalah ketika selisih perolehan dua capres atau 2 calon itu semakin sedikit. Misalnya antara yang satu yang menang itu memperoleh 51%, yang kalah itu 49%, itu yang paling bagus. Nanti yang agak bagus yang lainnya selisih dari perolehan ini dibentangkan sampai pada range 10%, jadi antara 55 dan 45. Nah paling buruk kalau kita membayangkan bahwa ini adalah pertandingan demokrasi, gitu ya, pertandingan antara calon pemimpin ya. Kalau kejadian diekstremkan, yang satu menang dengan angka 100%, yang kalah itu 0%. Ini adalah buruk sekali. Nah, mengapa itu kita anggap sebagai ukuran yang baik? Karena begini, ketika kita memperoleh hasil pemilu itu seperti yang sekarang ini terjadi kan katanya 52, kemarin yang terakhir Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 52 melawan 48 lah gitu. Kira-kira saya nggak hafal persisnya, tapi menurut saya, ingatan saya itu terbaik ya, karena sedikit sekali. Nah, mengapa saya anggap itu terbaik? Karena walaupun yang menang itu adalah Pak Jokowi, yang pemenangnya adalah lebih banyak, tetapi yang dikalahkan atau yang kalah itu bukan merupakan pihak yang terlalu jelek-jelek amat perolehannya. Melainkan banyak juga, dengan kata lain, kalau pemilu itu adalah persoalan persaingan dan persandingan, jadi pemilu itu adalah persoalan kontestasi dan kompetisi. Di satu sisi orang atau para calon itu harus kontes itu bersanding gitu, kayak pameran gitu, kayak pemilihan ratu apa gitu kan, ratu kecantikan kan berkontestan gitu ya. Supaya orang milih, tetapi dia di situ bertanding. Jadi dua-duanya sebenarnya kita anggap calon eligible atau layak menjadi calon, hanya mana menjadi menjadi pemimpin. Tetapi sebagai calon dia harus kita pilih. Nah pemilihan itu kalau hasilnya beda sedikit, maka yang menang itu akan melihat yang kalah dalam tanda kutip sebagai kelompok yang tidak mudah dikalahkan karena sama-sama besarnya. Di dalam pernyataan bahwa akhirnya Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno bergabung dengan rezim Jokowi itu soal lain. Tapi yang saya katakan adalah sebenarnya dengan hasil itu yang kalah dalam pemilu 2019 kemarin itu adalah sesuatu yang tidak lemah amat, sangat kuat. Nah bandingkan jika misalnya seperti di Korea Utara sana atau di beberapa negara komunis biasanya, kalau ada pemilu karena memang komunis itu, karena komunisnya dia mengklaim sebagai yang paling demokrat karena egalitarianisme, maka mereka sangat berkepentingan untuk mendisplay egalitarianisme itu dalam
pemilu atau pemungutan suara. Tetapi biasanya hasilnya 100% menang yang dicalonkan satu-satunya itu. Kalau enggak karena satu-satunya yang dilawan adalah kursi kosong, karena juga yang lain itu dianggap nggak layak gitu, dia dikalahkan sama sekali. Nah, saya rasa kita dengan mudah membayangkan ketika ada calon bersaing lalu menang seluruhnya semuanya diambil, maka si pemenang itu menjadi kesepian untuk melakukan proses kepemimpinannya. Karena kan pemilu itu tidak hanya milih tapi juga memilih untuk nanti melaksanakan kepemimpinannya. Oleh karena itu menjadi penting bahwa mutu atau kualitas pemilihan umum dan kualitas pemilih itu sangat ditentukan dari tingkat besar kecilnya selisih perolehan suara. Kalau semakin sedikit selisihnya makin bagus, makin jauh selisihnya makin jelek, karena dengan begitu akan menimbulkan gap kesenjangan perbedaan kekuatan di antara para calon itu. Seperti ketika ada suatu ketika di Solo katanya ada pemilihan wali kota yang hasilnya itu pemenangnya 94%. Kalau ini merupakan sesuatu yang benar, maka saya menganggap Pak Wali Kota yang 94% ini akan menjadi sangat sangat sombong gitu, sangat besar kepala. Kalaupun bukan Pak Wali Kotanya yang sombong, ya kalau Pak Wali Kotanya baik-baik saja, sangat mungkin orang-orangnya Pak Wali Kota menjadi sombong karena dia merasa mewakili pihak yang nomornya penilai itu 94%, yang musuhnya hanya 6%. Itu yang saya maksudkan bahwa perolehan suara, terutama dalam konteks perbandingan gap jumlahnya itu menjadi penting untuk kita jadikan sebagai ukuran kualitas pemilu maupun kualitas pemilihnya. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan pikiran yang jernih, dengan pengetahuan yang baik terhadap calon-calon yang disuruh kepada kita, nanti bisa menghasilkan pemilu yang kira-kira baiknya seperti pemilu tahun 2019 kemarin yang selisihnya kurang dari 10%. Mudah-mudahan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.